Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lo tepuk tangan yang paling terbaik, yang paling dahsyat buat kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan di pagi hari ini. Kita boleh terus percaya apapun yang terjadi, Tuhan selamanya baik. Amin saudara. Mari datang ke rumah Tuhan, tetap percaya ada Tuhan Yesus yang boleh menyatakan kuasanya bagi setiap orang percaya di tempat ini. Saudara siap menyembah Tuhan Yesus, amin. Yang siap kasih lo tepuk tangan lebih lagi yang meriah hanya bagi Dia pagi hari ini. Kita akan sama-sama memulai ibadah saudara. Kita akan buka hati kita akan menyembah Tuhan Yesus, Juru Selamat yang selamanya baik buat setiap kita. Mari saudara, kita boleh tundukkan kepala sejenak, kita boleh tenangkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah Tuhan boleh berikan bagi kami. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, dimanapun kami menyembah, kami tahu Tuhan selamanya hadir bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa syukur kami Tuhan pagi hari ini untuk boleh menyembah Engkau, memuliakan Tuhan yang selamanya akan baik dalam hidup setiap kami. Terimalah Tuhan, bahkan kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya semuanya dalam berkat pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Ini hatiku Tuhan. Makasih hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you our God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Find rest my soul in Christ alone. Know His power, know His power in quietness and trust. Angkat tanganmu bersama-sama. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders
kembali katakan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King. Amen. Over the flood, I will be still, know you. Mari sama-sama jemaat IBDS kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still. So you are God. Kita musik menyembah Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan untuk boleh terus percaya di dalam kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau dahsyat bagi setiap kami. Angkat tanganmu bersama-sama kata. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still. Kami tahu Tuhan kami luar biasa. Apapun yang terjadi kami mau katakan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you. Amin Tuhan. Mari percaya. Engkaulah Raja bagi kami Tuhan Yesus. Amin. I will be still, know you are God. Mari dari hatimu yang percaya katakan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King.
seizin Tuhan. Kami mau terus percaya, sekalipun di atas badai permasalahan hidup ini, Engkau begitu dahsyat Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Glory, glory, glory Tuhan. Hatiku tenang, sirnakan yang mengguncang kami. Kuatkan hati kami Tuhan. Sediakan yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan setia, Tuhan selamanya baik, dan Engkau tidak akan pernah berubah bagi kami Tuhan. Angkat tanganmu, percaya sama Yesus. Kita mau katakan sama-sama saudara. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu, Tuhan sediakan. Amin. Angkat tanganmu, berdoalah. Percayalah saudara, Bapa Kau setia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus yang begitu manis dalam hidup setiap kita. Kau tunjukkan sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlukan. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Satu suara bagi hari ini, kita mau katakan sama-sama. Kau tunjukkan, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan aku percaya Tuhan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan bagi hidupku, bagi hidupku. Amin. Yang ku perlu, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, sama-sama. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bagi Bapa yang setia bagi kita, berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau setia, Engkau mulia Tuhan, dan sepanjang masa hidup kami Engkau selamanya nyata bagi kami. Kami mengucap syukur. Dalam nyanyian ini kami teguh berdoa, berserah di dalam nama Yesus, agar segala yang kami hadapi ada bersama dengan Tuhan. Nyatakanlah kuasa Roh Kudus, kuatkan setiap hati di tempat ini, pulihkan setiap luka, sebab kami tahu ke alamat yang tepat kami menyembah kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi setiap kami. Ini syukur kami, dan kami siap bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Kita yang mengucap syukur sama-sama, kita boleh katakan amin. Yang bersyukur punya Tuhan yang setia, boleh lambaikan tinggi tanganmu sama-sama jemaat Tuhan. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu, kasih senyum untuk kanan kirimu. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Bertepuk tangan sama-sama kita puji nama Tuhan Yesus dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari gereja, ku tak pandang dari suku mana, sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tanganmu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Hari yang baru, hari yang indah Tuhan beri bagi setiap kita. Mari bawa ucapan syukurmu sama-sama. Yang bersuka cita katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu katakan, bila hatimu seperti hatiku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi hari ini tunjukkan kanan kirimu. Engkaulah saudaraku, saudariku dalam Kristus Tuhan. Kembali lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara,
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. 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 Kasih tepuk tangan sorak-sorai di atas kepala kita. Yang bersyukur, yang bersuka cita, kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua bersuka cita di pagi hari yang baik ini, amin. Yang bersuka cita karena Tuhan Yesus baik, boleh kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, sejenak kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Mengutamakan Tuhan berarti menempatkan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita. Kita harus berani mengorbankan diri kita dan segala yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan sesama. Segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Kita harus menggunakan untuk memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi orang lain. Mengutamakan Tuhan juga bersedia melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Di atas segalanya, prioritas kita haruslah mencari dahulu kerajaan Allah. Karenanya sangat penting untuk kita benar-benar bergantung dan berpegang kepada Allah. Firman Tuhan adalah sumber segala hikmat yang kita butuhkan dalam mengambil keputusan-keputusan bagi hidup kita. Kekayaan tidak mendatangkan rasa puas. Kesenangan hanya memberikan kegirangan sementara. Sumber utama kesenangan adalah iman kepada Allah. Pergumulan dan persoalan hidup itu adalah proses pemurnian Tuhan dalam hidup kita agar semakin serupa dengan Yesus. Berserah artinya kita melakukan tindakan iman. Kita mempercayakan hidup kita untuk Tuhan berkarya di dalam kita, karena asal berkat hanya daripada Tuhan. Dengan berdoa dan berserah pada Tuhan Yesus, sebab Dia tahu yang terbaik bagi kita. Kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus sebab Dia yang paling tahu yang terbaik bagi kita dan tidak ada rencananya yang gagal atau salah. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat menyaksikan video secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama jemaat Tuhan, di pagi hari ini kita terima suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk edisi Minggu 25 Januari 2026 dengan judul Tetap Teguh di Masa Sukar. Sama-sama kita masuk di Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Sesuai firman-Mu dalam Wahyu 6 ayat 6, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana agar kita tetap teguh di masa sukar. Yang pertama, jangan takut dan tetap teguh di dalam Tuhan serta meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Ag 2 ayat 6, Matius 6 ayat 34. Alkitab berkata, akan datang masa yang sukar tetapi jangan takut. Ketakutan adalah musuh terbesar dalam hidup manusia. Bagaimana untuk mengatasi situasi rasa takut? Sebagai anak Tuhan, kita datang kepada Tuhan Yesus dan minta tolong kepada Tuhan Yesus. Penyebab rasa takut yaitu kurang percaya. Kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita manusia sering lebih percaya pada situasi yang kita lihat daripada percaya kepada Tuhan Yesus
yang kita sembah. Matius 8 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Yang kedua, selalu berdoa. 1 Tawarik 4 ayat 10, 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Berdoa adalah senjata utama kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup. Doa memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Saat Tuhan Yesus akan melewati jalan penderitaan Via Dolorosa, Tuhan Yesus berdoa. Dengan berdoa Tuhan Yesus dapat melewati penderitaan dengan hati yang teguh dan dalam posisi penyerahan diri kepada Allah. Doa harus menjadi yang pertama dan yang utama. Yang ketiga, tetap menabur. Kejadian 26 ayat 12, Mazmur 126 ayat 5 dan 6, Galatia 6 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Kalau kita tabur senyuman kepada sesama kita, maka kita akan menuai senyuman dari orang lain. Kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kita menabur kebencian, kita akan menuai kebencian. Tetaplah kita menabur kebaikan, menabur kasih, maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, akan ada waktunya kita akan menuai. Yang keempat, bekerja keras atau rajin. Yohanes 5 ayat 17, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Rajin memiliki arti bekerja dengan sungguh-sungguh, selalu berusaha giat. Menjadi orang rajin dan bekerja dengan sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan. Bekerja dengan rajin adalah salah satu modal untuk meraih kesuksesan. Bekerja keraslah dan rajin, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama kembali bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Dan kami juga sampaikan beberapa informasi mengenai retret pasutri Gereja Tiberias Indonesia. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kembali kita saksikan video berikut ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pasangan suami istri diserahkan untuk diberkati menjadi pasangan yang terus saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling setia sampai selama-lamanya. Kasih mula-mula, cinta mula-mula, ya saudara sekalian, jangan pernah hilang saudara sekalian ya, dan setiap hari diperjuangkan. Marilah kita saudara sekalian betul-betul mau hidup kudus di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian. Suami istri dan begitu mengasihi, saling menyayangi, saling cinta. Ya, saling berkorban-korban. Cinta itu saudara sekalian harus dipertahankan. Dan suami harus mempunyai planning, yaitu membawa istri dan anaknya menuju kerajaan sorga sampai masuk ke sorga. Siapkan hati kita umat Tuhan, kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Kembali tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami sadari Tuhan, kalau kami kembali boleh bersatu berkumpul, ada di rumah Tuhan ataupun setiap kami yang beribadah dimanapun, lewat live streaming Gereja Tiberias, kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan jarak. Dimanapun kami berada pada saat ini, dimanapun kami duduk pada saat ini, kami percaya urapan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas setiap kami.
Kami bersyukur kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan diri kami. Untuk kami diubahkan, kami dikuatkan, kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Menyerahkan hamba-Mu, Bapak Tadelius ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Urapi mulut, lidah, bibir perkataan hamba-Mu Bapa. Bila setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan adalah kata-kata yang membangun, menguatkan, menghibur, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Kami siapkan hati kami untuk kami diberkati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati sama-sama jemaat Tuhan, kita katakan amin. Siapkan hati kita sama-sama. Kita diberkati firman Tuhan. Kita buka hati kita sama-sama untuk lihat kebaikan Tuhan. Kita buka hati kita diberkati firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku sambil bangkit berdiri, mari sama-sama jemaat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu, buka hatimu, sambut firman Tuhan bagi hari ini. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Yang siap diberkati firman Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Mari bersyukur sama-sama di Mirias. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu yang sungguh nyata, buat penyelamatan-Mu Tuhan, buat semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan nyatakan, sungguh kami melihat mengalaminya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami mengenal-Mu Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengaruniakan kami roh hikmat dan wahyu untuk kami semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengenal Bapa, semakin mengenal Engkau Roh Kudus, Allah yang sungguh sangat mengasihi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin. Roh Kudus yang mengaruniakan kami roh pengertian. Kami membuka hati kami sebelum kami membuka firman-Mu Tuhan. Dan biar firman-Mu Tuhan Yesus berbuah 30, 60, 100 kali lipat ganda di hidup kami. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kami yang ditaburi benih firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, dikuduskan, dibenarkan, disempurnakan. Dan biar kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan
Amin. Shalom saudara, Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Senang bisa berjumpa kembali. Amin. 2 minggu kita gak ketemu. Mari kita buka. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dengan judul penguasaan diri dalam hal perbuatan. Selama sebulan ini kita mendalami topik ini, penguasaan diri, lalu penguasaan diri hati dan pikiran. Minggu kemarin penguasaan diri dalam hal perkataan, dan minggu ini penguasaan diri dalam hal perbuatan. Sebagaimana pesan Tuhan kepada gembala sidang kita untuk menjaga suci pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Amin. Kita buka di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Nanti ayat 17, ayat 19, 21, 23, ayat yang ganjil, saudara baca, ayat yang genap, saya yang baca. Amin. Saudara, mari kita sama-sama, saya akan baca lebih dulu. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, ayat 17. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Jadi penguasaan diri itu bukan sekedar menahan emosi, tetapi bagaimana hidup yang dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus sepenuhnya dengan tujuan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nggak akan bisa untuk memiliki penguasaan diri tanpa karya Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Amin. Kita memerlukan Roh Kudus, kuasa Allah yang menyanggupkan kita untuk hidup dalam penguasaan diri. Minggu ini kita belajar mengenai perbuatan. Amin. Jadi mari kita lihat di ayat 16 di sana, ayat yang ke-16, kita baca kembali ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat 16, nanti tolong ditampilkan PowerPoint saya setelah ini. Maksudku ialah, kita baca bersama-sama, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terjemahan bahasa Indonesia, hidup oleh roh. Live by the Spirit. Tetapi ada terjemahan bahasa Inggris mengatakan begini. New King James Version katakan, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ketika saya baca dalam bahasa aslinya, memang maknanya bisa dua. Bisa hidup oleh roh dan hidup di dalam roh. Live by the Spirit dan live in the Spirit. Yang mana yang benar Pak? Dua-duanya. Amin. Karena firman Tuhan mau saudara dan saya hidup oleh roh dan hidup di dalam roh.
Amin. Hidup oleh roh menghasilkan ketaatan. Roh Kudus menuntun kita dalam pengambilan keputusan sehari-hari kita, sehingga kita memberi respon yang benar, baik terhadap orang maupun keadaan. Amin. Hidup oleh roh membawa kita mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Karena kita nggak mungkin bisa menyelidiki kehendak Allah tanpa Roh Kudus menyatakannya. Roh Allah sendiri, pribadi Allah sendiri menyatakannya kepada kita. Itu sebabnya kita disebut bait Roh Kudus. Amin. Dan hidup oleh Roh Kudus membawa kita untuk lebih erat lagi hidup dalam persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Kita nggak mungkin bisa. Kalau bukan tanpa Roh Kudus, hidup dalam persekutuan yang erat dengan Bapa dan dengan anaknya, Kristus Yesus Tuhan kita. Ini hidup oleh roh. Sedangkan hidup di dalam roh membawa saudara dan saya kepada identitas yang baru. Amin. Bahwa sekarang kita adalah milik Kristus, bukan lagi daging. Firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan segala keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Amin. Sehingga daging bukan lagi rumah kita, tetapi roh Allah yang diam di dalam kita. Ketika kita hidup di dalam roh, roh itu memampukan saudara dan saya melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah dan bukan memalukan Allah. Amin. Karena kalau kita sendiri, cenderungnya kita memalukan Allah dan bukan memuliakan Allah. Tapi Roh Kudus yang menolong kita untuk kita memuliakan Allah dan tidak memalukan Allah. Amin. Jadi hidup oleh roh bicara ketaatan, hidup di dalam roh bicara identitas yang baru, saudara dan saya. Karena kalau ketaatan tanpa identitas, akhirnya hanya legalisme. Tapi kalau identitas tanpa ketaatan, akhirnya hanya kehidupan yang pasif. Itu sebabnya identitas dengan ketaatan membuat saudara dan saya hidup aktif, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kita. Amin. Ada 4 poin yang saya pelajari di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai 26 ini. Jadi contohnya gimana sih hidup di dalam roh, hidup oleh roh. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan supaya kami ngerti gitu, gimana hidup oleh roh dan hidup di dalam roh. Contohnya begini, saudara bernafas perlu apa? Udaranya apa? Oksigen, betul? Tanpa oksigen saudara dan saya nggak bisa hidup. Kita hidup oleh oksigen, betul? Nggak bisa yang lain, kalau nitrogen nggak bisa. Karbon monoksida nggak bisa. Kita akan lemas dan bahkan bisa mati kalau kebanyakan hirup karbon monoksida. Kita hidup oleh oksigen. Tetapi tempat di mana saudara ada, ruang di mana saudara ada, lingkup di mana saudara ada, itu juga semuanya isinya oksigen, betul? Jadi kita juga hidup di dalam oksigen, betul? Kalau kita hidup oleh oksigen, tapi kita ada di dalam ruangan yang isinya hidrogen, saudara juga nggak bisa hidup. Saudara nangkep di sini? Jadi kita hidup oleh oksigen dan kita juga hidup di dalam suatu ruang yang isinya oksigen. Amin. Demikian juga kita hidup oleh roh dan kita juga hidup di dalam roh. Mari kita lihat, poin yang pertama adalah Roh Kudus menuntun kita ke arah yang berlawanan dengan keinginan daging. Itu sebabnya kenapa kita perlu tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Kita baca kembali dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata tidak akan di sana bukan suatu kemungkinan, bukan suatu mudah-mudahan, tetapi adalah suatu kepastian. Dalam bahasa Yunaninya ini pakai kalimat yang sangat clear, sangat jelas, double negatif, kamu nggak akan. Amin. Ketika kita hidup oleh Roh Kudus yang memberi jaminan kepastian, kemenangan,
kamu menang atas perbuatan daging. Amin. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu jalanan kalau mau ke Bekasi sama ke Ancol itu dua kutub yang berbeda. Betul? Jakarta Utara tolnya ke sini, Bekasi tolnya berlawanan. Jadi kalau Roh Kudus menuntun kita ke arah hidup benar, hidup kudus, pasti berlawanan dengan perbuatan daging. Amin. Karena kalau kita nggak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, nanti saya akan sampai pada poin yang keempat, ada konflik batin di dalam hidup kita. Kenapa? Karena tubuh kita masih hidup di dalam daging, ada keinginan-keinginan di sana. Ada kehendak kita. Dan ini yang menjadi daerah rawan tipuan iblis untuk menipu kita, dosa menggoda kita untuk apa? Untuk kita ke arah perbuatan daging. Tapi kalau kita mau memberi diri pimpin oleh Roh Kudus, keinginan Roh Kudus berlawanan, pasti berlawanan dengan keinginan daging. Dan itu yang menjadi jaminan kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Jadi memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus artinya apa? Bukan aku yang dominan, tapi Roh Kudus yang mendominasi hidup saudara dan saya. Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan katakan, hiduplah oleh roh. Ada satu perintah. Amin. Itu sebabnya diperlukan tanggung jawab, diperlukan respon, diperlukan partisipasi saudara dan saya untuk meresponi perintah ini. Dan ada satu kepastian janji. Saudara dan saya, Bapak Ibu, kita semua hidup berkemenangan di dalam Kristus. Amin. Mari kita lihat kembali ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu benar. Tapi hukum Taurat tidak berkuasa membebaskan saudara dan saya. Amin. Hukum Taurat tidak memberi kita kuasa untuk hidup kudus dan hidup benar. Itu sebabnya kita memerlukan Roh Kudus, Allah yang berkuasa. Melepaskan kita, mengubahkan kita, dan memberikan kita kekuatan untuk hidup kudus dan hidup benar. Jadi kemenangan berasal dari Roh Kudus, bukan karena hukum Taurat. Amin. Kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus, di dalam oleh kuasa Roh Kudus, fokusnya adalah karena relasi dengan Roh Kudus, bukan karena daftar larangan. Itu sebabnya kenapa pentingnya hidup oleh roh. Karena dosa beroperasinya di wilayah daging. Sehingga ketika kita hidup Roh Kudus tuntun saya, saudara dan saya berjalan di arah yang dosa tidak berkuasa untuk menipumu, karena dosa beroperasi di wilayah daging. Jadi kalau ini perbuatan daging ke sini, tuntunan Roh Kudus ke sana. Suatu arah yang berbeda. Yang kedua, mari kita lihat. Poin yang kedua, saya sangat diberkati Tuhan oleh poin ini. Roh Kudus terus ingetin kita. Roh Kudus terus jagain kita. Roh Kudus terus nuntun kita. Katakan sama saya, Roh Kudus terus ingatkan saya. Kita buka ayat 19 sampai ayat 21. Ayat 19 sampai ayat yang ke-21, Galatia pasal 5. Perbuatan daging telah nyata. Manifestasi perbuatan daging yaitu percabulan, dalam bahasa aslinya porneia, berkaitan dengan dosa seksual, perjinahan di sana, percabulan di sana, yang dimulai dari apa? Pornografi. Jadi perhatikan, Bapak Ibu, hidup dalam pertobatan.
Kalau engkau memberi dirimu dipimpin oleh Roh Allah dan engkau mau hidup berkemenangan, engkau memandang kepada kemuliaan Tuhan yang kekal, hidup kita dalam daging ini sementara, tapi untuk hidup yang kekal adalah hidup di dalam Roh bersama Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kalau kita menyadari tujuan hidup kita, maka kita juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk menang atas yang sementara ini. Dan yang sementara ini memang penuh godaan di sana. Itu sebabnya kita perlu kekuatan Roh Kudus, tapi juga diperlukan partisipasi saudara dan saya. Roh Kudus mau mimpin kita, Roh Kudus ingetin kita. Tapi kalau saudara nggak mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, Allah juga nggak nyeret-nyeret saudara. Tapi Allah panjang sabar nungguin saudara, terus ingetin kita, terus nyatakan hatinya buat kita, terus beri pengampunannya buat kita. Kata porneia ini mungkin saudara bilang, ya Pak kalau saya nonton pornografi kan saya nggak ngerugin orang, saya nggak ngeganggu orang, enggak. Dosa memang sifatnya personal, dengar baik. Tapi akibatnya, dampaknya nggak personal, pasti komunal. Dosa memang sifatnya personal. Ya Pak ini kan dosa saya ngelakuin sendiri, ntar juga saya minta ampun sama Tuhan, nggak ngerugin keluarga, enggak. Pasti dosa akan merusakkan orang terdekatmu, keluargamu, orang di sekitarmu. Kenapa? Karena hidupmu dicemarkan lebih dulu dan sehingga menjadi cemar bagi orang lain. Itu sebabnya pesan Tuhan ini begitu penting. Satu kalimat yang saya terima dari Tuhan, melalui hamba Tuhan, yaitu porn kills marriage. Pornografi menghancurkan, membunuh pernikahan. Karena itu yang menjadi bibit dari percabulan, perjinahan, dan sebagainya, hawa nafsu. Mari kita lanjut di sana. Kecemaran, moral yang rusak, hawa nafsu. Terus, ayat 20, penyembahan berhala, sihir, magic. Di dalamnya kuasa-kuasa kegelapan, perseteruan, perselisihan, ribut dengan orang lain, nggak mau berdamai, nggak ada inisiatif berdamai. Kayaknya mau, ya lihat aja terusin mau gimana sih ujungnya begitu. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, selfish. Saya lagi, saya dulu, hanya saya, yang penting saya. Percideraan, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, nah ini yang luas nih, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan udah ngingetin kita loh. Amin. Saudara renungkan ini. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Ketika saudara baca terjemahan Indonesia benar ya saudara. Cuman saudara perlu menangkap maknanya dengan benar. Seperti kubuat dahulu. Maksudnya Paulus apa? Dia melakukan perbuatan-perbuatan daging itu? Ya walaupun memang riwayat Paulus ada dia bagaimana amarah terhadap jemaat Tuhan dan sebagainya. Tapi Paulus tidak sedang menunjuk bahwa kata yang kubuat dahulu itu bukan menunjuk pada apa yang dia lakukan dulu perbuatan daging. Enggak, tetapi dia sudah ngingetin kita. Dia sudah ngingetin jemaat. Ada terjemahan bahasa Inggris. Di sana dikatakan, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past. Saya sekarang kasih tahu kamu loh di depan. Sebelum terjadi. Itu sebabnya ada kata I tell you beforehand. Dalam teknis bahasa Yunaninya kalau berkata itu lego. Tetapi ini ada kata prolego. Saya udah kasih tahu kamu duluan loh. Saya udah ingetin kamu loh. Amin. Seperti mungkin orang tua kita kasih tahu. Nasehatin kita. Terjadi. Lalu orang tua kita bilang, tuh kan
Papa mama udah bilangin kamu duluan loh, udah ingetin duluan kamu loh. Dan ingetinnya bukan hanya sekarang untuk nanti yang bisa terjadi atau mungkin terjadi, tetapi di waktu yang lalu Paulus juga udah kasih tahu. Saya udah kasih tahu dulu, saya kasih tahu sekarang. Amin. Dan apa yang Paulus tulis pada jemaat Galatia, saya percaya semua tulisan diilhamkan Allah. Amin. Dinafaskan Allah. Roh Kudus yang memberi pewahyuan itu. Jadi saudara bisa menangkap hatinya Roh Kudus. Dia selalu ingetin kita, dia selalu jagain kita, dia selalu nuntun kita. Amin. Untuk apa? Memberi kita kemenangan. Memampukan kita. Dia tuntun kita, dia ingetin lagi, dia ingetin lagi, dia ingetin di waktu yang lalu, dia ingetin sekarang, dia ingetin di waktu yang ke depan. Amin. I tell you beforehand, just as I told you. Aku ingetin kamu, aku kasih tahu kamu seperti aku telah kasih tahu kamu, dan Roh Kudus terus melakukannya dalam hidup saudara dan saya. Ada yang jagain kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, hiduplah oleh Roh, hiduplah di dalam Roh. Yang ketiga, mari kita lihat di sana, Roh Kudus mengerjakan perubahan buah di dalam hidup kita. Mari kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah, kita baca bersama-sama, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Prakteknya contohnya gimana sih kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari buah roh ini? Kasih, mengasihi orang tanpa syarat, bukan karena dia layak. Mengampuni orang lain, bukan menunggu permintaan maaf dulu. Kadang-kadang kan maunya kita tunggu dia minta maaf lah, tunggu dia sadar, tunggu dia tobat dulu baru saya ngampuni, enggak. Tapi namanya kasih agape itu mengampuni tanpa nunggu permintaan maaf lebih dulu. Karena Tuhan Yesus sudah memberi saudara dan saya kasih itu. Dia telah mati bagi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Kita masih nggak ingat minta ampun, kita masih nggak ingat datang sama Tuhan. Tuhan sudah mati buat saudara dan saya dan bangkit. Katakan amin. Amin. Dan melayani Tuhan dengan kasih agape itu, apa yang kita berkorban buat Tuhan itu nggak sebanding dengan pengorbanannya Tuhan Yesus. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau kita melayani Tuhan, bukan untuk cari pengakuan. Karena Tuhan Yesus juga melayani kita dengan tujuan menyelamatkan kita, bukan untuk cari pengakuan. Oh, aku mau buktikan diri Mesias. Enggak, dia memang Mesias, dia sudah Mesias. Amin. Dan kalau kita melayani Tuhan bukan untuk cari pengakuan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Dan kasih agape ini berlawanan dengan apa? Jadi buah roh ini kontras, buah roh ini antidot. Buah roh ini berlawanan dengan perbuatan daging. Kalau perbuatan daging itu mementingkan diri sendiri, selfish, egois, tetapi kasih itu berkorban. Kasih itu mengubahkan dari selfish menjadi selfless, tidak mementingkan diri sendiri, mau berkorban. Amin. Damai sejahtera di sana, bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hidup dalam damai sejahtera, menerima ketenangan, kelegaan, ketentraman yang dari Tuhan. Karena janji Tuhan, karena kekuatan Tuhan. Amin. Mengalami damai sejahtera, percaya akan pemeliharaan Allah sepenuhnya terjadi dalam hidup kita. Dan hidup dalam damai sejahtera artinya juga menjadi pembawa damai. Ini kontras dengan perbuatan daging. Percideraan, perselisihan, amarah, roh pemecah, kedengkian. Ini kontras. Damai sejahtera itu membawa saudara dan saya mau berdamai dengan orang lain. Mempersatukan, memperdamaikan, bukan memecah. Amin. Sukacita. Bagaimana praktek hidup kita bersukacita, tetap bersyukur di tengah segala tekanan. Amin.
Dalam segala keadaan pengharapanmu tidak tercuri. Itu yang namanya bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Dan bersukacita juga artinya apa? Bersukacita karena keselamatan yang Tuhan berikan, bukan karena situasi. Karena kalau situasi kita menerima berkat Tuhan, baru kita bisa bersukacita. Kalau lagi keadaan berat, kalau lagi ditimpa kesusahan, sulit Pak untuk bersukacita. Enggak, sukacitamu didasarkan kepada anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, pikirkan perkara yang di atas. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, di sana bahwa aku mengarahkan pandanganku kepada kemuliaan kekal Tuhan, tidak sebanding dengan penderitaan sementara. Amin. Sehingga itu yang membuat saudara dan saya bisa bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kemuliaan kekal saja Tuhan Yesus sediakan, kalau kemuliaan kekal saja Tuhan Yesus jamin bagi kita, bagaimana mungkin Tuhan tidak menolongmu sekarang? Amin. Kalau Tuhan Yesus setia menguatkan kita, menuntun kita, meneguhkan kita sampai pada hari kedatangannya, bagaimana mungkin Tuhan tidak menolong saudara dan saya? Dia Allah yang setia menyertai, tidak membiarkan. Amin. Jadi ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran. Tidak mudah terpancing emosi, bisa menahan diri, lalu tidak cepat menghakimi. Dan kesabaran ini juga bicara apa? Ketekunan di tengah penderitaan atau kesesakan. Karena itu akan menghasilkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan akan menghasilkan tahan uji, yaitu karakter. Ada banyak orang bilang begini, Pak, yang namanya karakter itu sulit diubah. Secara manusia memang sulit. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan proses pembentukan itu terjadi dalam tangan Tuhan yang kuat, Tuhan bisa mengubahkan karakter orang. Kadang-kadang memang karena kebebalan kita, karena kekerasan hati kita, karena kelambatan respon kita, Tuhan izinkan proses yang gak enak buat kita, tapi ujungnya semua baik. Karakter kita diubahkan. Karena saya sendiri mengalami dan saya sendiri menyaksikan melihat bagaimana Tuhan mengubahkan. Tuhan bukan ubahkan situasinya dulu, Tuhan bukan ubahkan kondisinya dulu, tapi Tuhan ubahkan karakter orang itu dulu. Baru Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan bawa naik dengan karakter yang sudah siap dan tahan uji. Amin. Contohnya, ada orang yang mungkin dulu hidupnya boros sembarangan, sehingga jatuh dalam masalah ekonomi yang sebenarnya enggak kekurangan, tetapi Tuhan bentuk dulu, Tuhan proses dulu karakternya. Bagaimana bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik? Bagaimana bisa hidup hemat, mencukupkan diri? Bagaimana bisa hidup dalam pengucapan syukur, bukan menuruti gaya hidup? Ketika karakternya sudah Tuhan bentuk, baru Tuhan ubahkan, Tuhan berkati, berkelimpahan. Amin. Sehingga fokusnya bukan lagi materi, tapi fokusnya adalah semua karena Tuhan. Amin. Mungkin dulu kita suka ngeluh, mungkin dulu kita suka komplain dan sebagainya. Tuhan ubahkan karakter kita lebih dulu untuk apa? Untuk kita tahu mengucap syukur. Amin. Mari kita lihat. Lalu apa? Kebaikan. Kebaikan ini bicara bisa menolong orang tanpa pamrih, punya hati yang memiliki belas kasihan. Tuhan Yesus kasih contoh seorang Samaria yang murah hati, yang punya hati belas kasihan, dan juga kebaikan ini bicara apa? Engkau menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas. Lalu kemurahan. Kemurahan di sana dalam contoh sehari-hari yang kita bisa praktekkan adalah ramah dalam sikap dan perkataan. Amin. Ini berbeda dengan apa? Dengan amarah. Jadi bertolak dengan perbuatan daging. Dan juga kemurahan juga bicara apa? Peka terhadap kebutuhan orang lain. Amin. Kadang Tuhan jawab doa orang lain melalui kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus beri kepekaan untuk kita jadi saluran berkat Tuhan buat orang lain. Sehingga kita bukan hanya orang yang menerima berkat Tuhan lalu Tuhan terima kasih. Tetapi orang lain juga bisa mengangkat tangannya, Tuhan terima kasih melalui hidup saudara dan saya.
Ini bukan hanya bicara pemberian materi. Engkau memberikan waktumu untuk melayani orang lain, mendengar orang lain, itu juga pelayanan. Amin. Engkau memberikan perhatianmu kepada orang lain, itu juga pelayanan. Amin. Cuma perhatikan kalau sudah menikah jangan perhatian ke lawan jenis. Jangan buka pintu, jangan buka celah. Aminnya kencang itu. Berbahagialah istrinya. Lalu kesetiaan. Setia dalam hubungan, baik dalam hubungan keluarga, hubungan kakak adik, hubungan orang tua anak, hubungan dalam pernikahan, dan juga setia dalam hubungan dengan Tuhan. Kesetiaan juga bicara apa? Setia dalam perkara-perkara kecil. Dan Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Amin. Dan kesetiaan juga di sini bicara apa? Konsisten dalam iman dan komitmen. Jadi kesetiaan itu bicara waktu. Teruji, terbukti, lewatin waktu. Dan kesetiaan dalam praktek hidup kita sehari-hari juga apa? Dapat dipercaya. Dalam hal perkataan maupun tindakan dan perbuatan. Perkataan sama dengan perbuatan, perbuatan sama dengan perkataan. Enggak beda, setia. Lalu kelemah lembutan. Kelemah lembutan dalam praktek hidup kita sehari-hari, aplikasinya adalah kita bisa rendah hati sama orang lain. Bukan karena posisi kita lebih baik lalu memandang rendah orang lain. Kalau itu yang terjadi kita akan nyesal suatu hari nanti. Kenapa? Karena kalau dia anak Tuhan kita nggak akan tahu bagaimana Tuhan bisa angkat dia naik. Amin. Kelemah lembutan juga apa? Tegas tapi tanpa menjadi kasar. Seorang teman saya ketika saya baru pertama kali bekerja, lingkungannya agak keras. Dan dia sudah di posisi yang cukup tinggi dan dia dihormati. Sementara di tengah lingkungan budaya yang kalau kata anak muda zaman sekarang, culture-nya toksik gitu. Dia memberi nasihat sama saya adalah tegas dalam sikap, tapi halus dalam pelaksanaan. Minta tuntunan Roh Kudus. Amin. Apalagi ketika engkau diberikan otoritas, engkau diberikan kuasa untuk mengatur, untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan, miliki kelemah lembutan ini. Amin. Kalau enggak, akan apa? Akan otoriter, akan menyalahgunakan kekuasaan, akan akhirnya di situ daging bisa berkuasa. Tetapi kalau engkau diberikan otoritas, Tuhan berkatimu di satu jabatan yang cukup tinggi, miliki kelemah lembutan di dalam pengambilan keputusanmu. Amin. Lalu penguasaan diri. Mengendalikan emosi, hawa nafsu, lidah, hati dan pikiran. Kita sudah belajar 3 minggu kemarin, kalau saudara ketinggalan saudara bisa lihat YouTube-nya. Penguasaan diri artinya tidak diperbudak oleh kebiasaan buruk. Bisa menang atas kebiasaan buruk. Dan juga penguasaan diri bicara apa? Disiplin rohani. Disiplin rohani untuk apa? Tujuan kekal. Sama seperti seorang atlet. Atlet itu bisa makan apa aja. Tapi dia bukan berarti bebas makan, dia akan memilih makanannya dengan baik. Kenapa? Karena ada tujuan memenangkan satu pertandingan. Demikian juga kalau kita memiliki penguasaan diri, Roh Kudus memampukan saudara dan saya memiliki disiplin rohani untuk apa? Tujuan kekal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Jadi buah roh itu bukan hasil karya manusia, tetapi hasil dari relasi dengan Roh Kudus. Bukan karena latihan keras. Buah roh itu adalah bukti hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar karakter baik tetapi karakter Kristus. Buah roh itu adalah hasil yang nyata dari transformasi hidup yang diubahkan. Katakan amin. Nah, Tuhan ingetin saya, mohon maaf, saya harus keras dan tegas menyampaikan ini di dalam kelemah lembutan. Ketika saya merenungkan ini, bagaimana kita bisa menang atas perbuatan daging? Buah roh itu berlawanan dengan perbuatan daging. Jadi kalau kita mau memiliki penguasaan diri, menang atas perbuatan daging, saudara menyadari dan berjalan dan melakukan buah roh ini dalam hidupmu. Katakan amin.
Tapi ketika saya merenungkan ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk mendakwa saudara, tapi untuk mengingatkan kita. Amin. Katakan sama saya, untuk mengingatkan saya. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan Yesus? Sudah berapa tahun kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mengasihimu. Tapi kita hafal enggak buah roh ini? Mohon maaf, bahkan hamba Tuhan aja belum tentu hafal. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Gimana kita bisa mempraktekkan itu kalau nggak nempel di sini? Gimana bisa nempel di sini kalau nggak nempel di sini? Amin. Gimana bisa nempel di sini kalau kita nggak berusaha untuk terus nginget, untuk terus input, untuk terus perkatakan, dan Roh Kudus yang ngingetin kita terus. Saya tidak katakan 9 buah roh karena ini satu kesatuan. Terdiri dari 9 aspek. Mestinya sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, 9 aspek dari satu kesatuan buah roh ini udah nempel di kita. Mohon maaf, sama seperti kita ingat Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, November, Desember. September, Oktober, November, Desember. 12 saja kita ingat, 9 kita nggak bisa ingat. Dan gimana kita bisa menang atas daging kalau kita nggak mempraktekkan buah roh ini dalam kehidupan kita. Kembali lagi, bagaimana ini bisa menjadi satu karakter kita, menjadi satu kebiasaan kita, menjadi satu tingkah laku, perbuatan kita, kalau itu enggak tertanam dalam hati kita. Amin. Jadi mulai hari ini, doa saudara, silakan saudara berdoa dalam bentuk apapun. Enggak ada batasan, enggak ada larangan, amin. Tapi doa saudara jangan sekedar template. Tuhan, pokoknya doanya yang kalau kaset diputar mah itu lagi. Nah, Tuhan menghargai doa saudara. Tapi setiap hari, saya minta di dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus ingetin kita terus menerus, taruh buah roh ini di pikiranmu, di hatimu, di hidupmu, dan praktekkan setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow, saya percaya kalau suami melakukan ini, istri dan anak-anaknya berbahagia. Kalau istri melakukan ini, suami dan anak-anaknya berbahagia. Kalau orang tua melakukan ini, anak-anaknya berbahagia. Kalau anak-anak melakukan ini, orang tuanya berbahagia. Katakan amin. Kalau engkau sebagai pimpinan hidup melakukan ini, anak buahmu berbahagia. Amin. Kalau engkau sebagai anak buah, engkau melakukan ini, pimpinanmu berbahagia. Amin. Yang keempat, mari kita lihat di sana. Yang terakhir, konflik batin itu nyata. Hasilnya ditentukan siapa yang memerintah. Aku atau Roh Kudus. Saya atau Roh Kudus. Mari kita lihat Galatia 5 ini kontras dengan Roma 7. Galatia 5 ayat 16 sampai 26 adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, dan Paulus itu diurapi Roh Kudus menyatakan sejujur-jujurnya apa yang dihadapi manusia di dalam batinnya. Dan dia sendiri pun mengalami. Dia seorang rasul loh. Yang mestinya semua-muanya itu lebih dari kita lah. Tapi Paulus dengan jujur menyatakan di dalam batinnya pun ada konflik. Mari kita lihat Roma pasal 7 ayat 15. Roma pasal 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang ku benci itulah yang ku perbuat. Ayat 18, saya skip ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik.
sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Terjadi konflik batin. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang aku perbuat. Kalau yang dia kehendaki yang dia perbuat, nggak ada konflik di sana. Terus ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Terjadi konflik batin. Ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain. Jadi antara batin dengan anggota tubuhnya, apa yang diperbuatnya, itu terjadi konflik. Yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus mewakili kita menyampaikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Terus ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi puji Tuhan, ayat ini gak berhenti di ayat 24. Karena ayat 25 katakan, syukur kepada Allah oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara lihat, Roma 7 ini masalah. Terjadi konflik batin. Dan Galatia pasal 5 adalah solusinya. Memberi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya buat perbandingannya. Ada, tolong ditampilkan slide-nya yang terakhir. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian bisa bersiap-siap. Tanpa Roh Kudus, Roma 7 disebutkan enggak Roh Kudus di sana? Enggak ada. Kata yang diulang-ulang adalah aku. Apa yang ku kehendaki, bukan apa yang aku buat di dalam batinku. Betul? Aku. Kalau yang memerintah mendominasi adalah aku, yang terjadi adalah perbuatan daging. Kalau yang mendominasi, yang memerintah adalah aku, yang terjadi adalah ketidakberdayaan manusia di bawah hukum Taurat. Roh Kudus tidak disebut di Roma 7. Dominasinya aku, berakhir kepada frustasi. Aku manusia celaka. Kehendak baik ada, tapi kuasa untuk melakukan kehendak baik itu tidak ada. Karena aku menghasilkan apa? Ketidakmampuan, kegagalan manusia berdosa. Tapi dengan Roh Kudus, ada buah roh menggantikan perbuatan daging. Ketidakberdayaan manusia digantikan dengan apa? Kemenangan orang percaya oleh Roh Allah. Roh Kudus mendominasi, bukan aku. Kalau aku yang mendominasi, ujungnya frustasi. Tetapi ketika Roh Kudus yang mendominasi, berakhir dengan apa? Kemenangan. Amin. Kuasa ada dan transformasi hidup menjadi nyata. Kalau aku saja, kehendak baik ada, tapi kuasa tidak ada. Tapi dengan Roh Kudus, kuasa ada, sehingga terjadi transformasi hidup yang nyata. Dan kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk hidup kudus, sehingga kita bukan berakhir sebagai kegagalan, sebagai manusia berdosa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Adakah ini menjadi doa kita? Saya enggak mengkritik doa saudara. Karena kita pun berdoa buat setiap keperluan kita, amin. Tapi perhatikan apa yang sangat perlu untuk hidupmu setiap hari. Beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, dia milik Kristus Yesus. Dia telah menyalibkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Ketika saya baca firman Tuhan ini, seperti yang saya bilang sama saudara, ketika saudara baca firman Tuhan, kalau saudara mau tahu makna yang lebih dalam, saudara mau ngerti arti yang lebih dalam, bukan sekadar baca, tanya, mengapa.
Ketika saya baca Galatia pasal 5 ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 25. Tolong buka di sana. Ayat 24. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pertanyaannya gini, kenapa Roh Kudus ketika Paulus nulis surat ini menaruh kata ini, menyalibkan, bukan mematikan. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah mematikan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tapi kenapa mesti kata menyalibkan? Dan ada Kristus Yesus di sana. Supaya kata ini mengingatkan saudara dan saya akan pengorbanan Tuhan Yesus. Yang sudah rela disalibkan, kenapa? Untuk perbuatan daging kita, akibat dari daging keinginan hawa nafsu kita, Tuhan Yesus yang pikul di atas kayu salib. Sehingga kalau engkau ingat pengorbanannya Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan, itu yang memberimu kekuatan. Tuhan, saya gak mau lagi dibelenggu oleh dosa. Tuhan, saya gak mau lagi berjalan mengikuti keinginan daging, hawa nafsu. Karena Tuhan Yesus sudah membawa saya kepada tujuan yang baru, yaitu apa? Kemuliaan Tuhan yang kekal. Tidak lagi menukar kemuliaan Tuhan yang kekal, kasihnya yang begitu besar dengan kenikmatan sementara dari dosa yang menggoda, yang ujung-ujungnya adalah kerusakan, kehancuran, kebinasaan. Amin. Dan praktekkan. Ingat 9 aspek dari satu kesatuan buah roh. Hafalin. Tanam itu dalam hatimu. Ingetin, recall terus di pikiranmu. Sehingga itu memenuhi hidupmu setiap hari. Dan firman Tuhan itu yang menjagamu dan menuntunmu. Dan hidupmu nyata menghasilkan buah. Allah dipermuliakan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya simpulkan ada 4 poin. Tolong bisa ditampilkan lagi. Yang pertama, Roh Kudus menuntun kita ke arah yang berlawanan dengan keinginan daging. Yang kedua, Roh Kudus terus ingatkan kita, I tell you beforehand, just as I told you in the time past. Roh Kudus mengerjakan buah di dalam hidup kita. Konflik batin itu nyata, hasilnya ditentukan siapa yang memerintah, aku atau Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Turn your eyes upon Jesus. Look full at His wonderful face. Your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely deep in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Lagu ini himne yang sudah sangat lama sekali. Teksnya berbicara begini. Arahkan pandanganmu, matamu tertuju pada Tuhan Yesus. Lihat kepada wajahnya yang begitu wonderful. Kata wonderful ini sulit diterjemahkan. Begitu penuh kasih, begitu ajaib, begitu mulia, begitu luar biasa.
Di sana teks katakan, and the thing of earth will go strangely dim. Dan hal-hal duniawi itu akan memudar. Yang dulu mungkin mempesona kita, yang dulu mungkin menyilaukan kita, itu akan menjadi memudar ketika di dalam terang kemuliaan dan kasih karunia-Nya Tuhan. Kita setiap minggu sangat senang mendengar doa berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Ketika Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Tapi apakah mata kita tertuju pada Dia? Mari kita angkat pujian ini. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Biar terang kemuliaan dan kasih karunia Tuhan Yesus yang menyinarimu. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Dan hal-hal duniawi, perbuatan duniawi itu tidak lagi menyilaukanmu, tetapi akan menjadi redup dalam hidupmu. Will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Sekarang katakan sama dirimu sendiri, turn my eyes upon Jesus. Turn my eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Turn my eyes upon Jesus. Turn my eyes upon Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membawa kami memandang kemuliaan Tuhan Yesus, memandang wajah Tuhan Yesus yang penuh kasih karunia, sehingga kami bisa menang atas segala perbuatan dan hal-hal duniawi. Will go strangely in the light of His glory and grace. Turn my eyes upon Jesus. Mari pandang Dia, saudara.
kami tahu Tuhan Yesus. And the things of earth and grow strength, leading in the light of His glory and grace. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Engkau mengubah kami Tuhan Yesus. Waktu kami melihat Engkau, memandang Engkau dan mengikuti Engkau ya Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sungguh mengubah segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami Roh Kudus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami tahu firman ini akan berkuasa bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami mengucap syukur dengan membawa persembahan kami yang terbaik. Boleh memberkati pelayan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya ada tangan Tuhan yang ajaib, sempurna memberkati setiap pribadi dan keluarga di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk saudara. Selamat menerima persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan pujian saudara sambil kita beri persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Kita akan pujian saudara, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, tubuhmu dan darahmu tercurah. Mari bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus,
berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kami. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, berkorban untuk menyelamatkan kami, untuk mengaruniakan kami hidup kekal, kemuliaan kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Dan Tuhan Yesus membangkitkan kami pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus telah hancur, memikul semua dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami disembuhkan, kami ditolong Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut ujung kaki sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menang atas segala virus, atas segala sel kanker, tumor, leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus dari ujung rambut ujung kaki kami, keluarga kami sudah sembuh. Dan hidup kami, keluarga kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus, perjanjian baru, darah anak domba Allah. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menjaga, memberkati kami, keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dijadikan ciptaan baru di dalam Kristus, bait Roh Kudus, untuk kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus, segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesengsaraan kami sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Jantung kami sehat, ginjal kami sehat, pankreas kami sehat,
gula darah kami sehat, insulin tubuh kami sehat, dalam nama Tuhan Yesus. Liver kami sehat, lambung kami sehat, dalam nama Tuhan Yesus. Paru-paru kami sehat, tidak pneumonia, dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus penyakit hari ini lenyap, sembuh, sehat sempurna. Setiap sel-sel tubuh kami sehat, setiap hormon imunitas tubuh kami sehat. Siapapun yang autoimun oleh bilur Tuhan Yesus disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Otak kami sehat sempurna, syaraf-syaraf kami sehat, tidak stroke dalam nama Tuhan Yesus. Pembuluh darah kami sehat, tidak ada penyempitan, tidak ada kebocoran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari ujung rambut ujung kaki kami sudah sembuh. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Tangan Tuhan Yesus yang kuat selalu memberkati, menjagai, melindungi, memberi hikmat, kekuatan, kuasa Tuhan Yesus nyata. Berkat Tuhan Yesus dan kasih Tuhan Yesus tercurah. Kuasa darah Tuhan Yesus melindungi bersama keluarga. Dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Gembala Sidang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, Kak Argo, Kak Aristo diberkati Tuhan Yesus. Setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus yang melayani, Tuhan Yesus berkati bersama keluarga, Tuhan Yesus proteksi. Dan apa yang mereka perlukan Tuhan Yesus cukupkan. Kami berdoa Ibu Ida juga diberkati Tuhan Yesus, panjang umur sehat di dalam melayani Tuhan Yesus. Juga Pak Nando, Ibu Mida diberkati Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Ibu Mansia sembuh dari sakit kanker, pulih sehat panjang umur dalam nama Tuhan Yesus, dan keluarga diselamatkan. Kami doa Arda bersama keluarga diberkati Tuhan Yesus. Sony juga dalam pelayanannya diurapi Tuhan Yesus. Teman-teman kami singer diurapi Tuhan Yesus. Pelayanan yang menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Tim musik juga diberkati Tuhan Yesus. Pelayanan yang menjadi berkat yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami doa setiap bagian pelayanan, media, bagian Asher, bagian kolektan, bagian pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, bagian logistik keamanan, semua diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaatmu Tuhan Yesus, semua diberkati Tuhan Yesus. Mereka sedang berdoa buat pemulihan ekonomi terjadi. Mereka sedang berdoa buat pelunasan hutang-hutang. Tuhan Yesus buka tingkap langit berkat kerajaan sorga untuk setiap hutang terbayar lunas dalam nama Tuhan Yesus, dan hidup dalam kelegaan, dalam kelepasan. Tuhan Yesus berkati juga untuk anak-anak muda yang sedang studi. Tuhan Yesus berkati studi mereka, masa depan mereka dalam tangan Tuhan Yesus yang kuat, penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keluarga punya masa depan yang penuh harapan dalam tangan Tuhan Yesus. Bahkan di tengah kesukaran sekalipun, tangan Tuhan Yesus yang kuat menjaga, mencukupkan, memelihara, memberkati, melindungi, dan Tuhan Yesus beri kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus yang selalu memelihara kami. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik. Tuhan Yesus yang memberkati kami berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dan satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami. Tuhan Yesus menggandeng kami masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu Tuhan Yesus yang menghidupi kami sekarang dan kekal selamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus juga yang memberkati setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini, di mana diurapi berkat, mujizat, kuasa, kasih, kemuliaan Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus dinyatakan, dicurahkan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
Angkat tangan kita dua-dua. Kita naikkan syukur kita saudara. Mengucap syukur buat percobaan kudus yang kita sudah terima di pagi hari ini. Oleh kuasa darah-Mu, Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Terima kasih Tuhan Yesus. mengalir, memulihkan jiwaku. Sungguh besar Terima kasih anugerah-Mu, Tuhan Yesus. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Anugerah kasih yang sempurna, berkat yang terbaik, damai sejahtera sukacita dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertaimu, memenuhi hidupmu, nyata dalam hidupmu. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan sampai hari Tuhan Yesus datang kembali, hidupmu, keluargamu terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Dan engkau sendiri akan melihat, menyaksikan, dan mengalami kasih setia Tuhan Yesus. Kasih kebaikan Tuhan Yesus. Kasih kemurahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nyatakan begitu nyata di hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di hari-hari hidupmu. Kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Seindah